Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas tentang Classroom of the Elite. Atau lebih tepatnya, sekarang gue bakal bahas lanjutan Classroom of the Elite tahun kedua. Yang mau gue bahas adalah volume 3 dari Classroom of the Elite tahun kedua. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 3 Classroom of the Elite tahun kedua. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Cerita kali ini dimulai dari prolognya Nanase. Intinya, Nanase ingat dengan masa lalunya dan dia ingat dengan seseorang. Dan Nanase mau segera men-drop out Ayanokoji supaya nggak ada korban lain yang jadi tumbal karena Ayanokoji keluar dari wet room. 19 Juli, sehari sebelum para siswa ada di Pulau Tak Berpenghuni untuk memulai ujian. Nah, saat ini Ayanokoji bertemu dengan Karuizawa di dek belakang kapal. Mereka berdua pacaran sambil melihat laut. Tentunya tempat mereka nggak ada orangnya, jadi sangat aman untuk berduaan. Mereka udah nentuin waktu yang tepat ketika orang-orang lagi sibuk di tempat lain. Setelah mengobrol, mereka pun pergi ke area bioskop. Di sana mereka mau mendengarkan penjelasan dari pihak sekolah. Karena Ayanokoji adalah solo player, Ayanokoji pun duduk di kursi yang random. Tapi ternyata Ayanokoji malah duduk di sebelah Ibuki. Ibuki tentunya dia kaget dan dia menuduh Ayanokoji sengaja duduk di sebelahnya. Ibuki pun mau pergi, tapi ternyata gak ada bangku kosong dan Ibuki pun terpaksa duduk di sebelah Ayanokoji. Gak lama Mashima pun mulai jelasin tentang ujian kali ini. Sebenarnya untuk aturan ujiannya udah pernah gua bahas di video sebelumnya, tapi gua bakal cantumin lagi di video kali ini. Jadi kalian bisa cek di video untuk aturan ujiannya. Dijelasin juga, para siswa wajib memakai jam tangan dari pihak sekolah. Jam tangan itu bisa dibilang adalah GPS untuk melacak siswa. Jadi, dengan begitu, pihak sekolah bisa menentukan dengan benar siswa mana yang udah sampai di tempat yang telah ditentukan. Selain itu, jam itu juga bisa membuat pihak sekolah mengetahui suhu siswa, detak jantung, tekanan darah, waktu tidur, tingkat stres, dan lain-lain. Intinya, kalau ada siswa yang terpantau kurang baik, maka akan ada alarm peringatan. Contohnya, kalau ada siswa yang demam 37 derajat, maka pihak sekolah bisa langsung tahu dan ngasih alarm peringatan selama 5 detik. Kalau kondisi siswa stabil, maka gak akan terjadi apapun. Tapi kalau si siswa itu naik lagi, maka alarm kedua bakal berbunyi selama 5 menit. Dan kalau suhunya terus meningkat, maka alarm terakhir bakal berbunyi dengan keras sampai siswa mematikan alarmnya sendiri. Kalau udah sampai alarm ketiga, itu artinya siswa harus menuju tempat medis. Karena kalau enggak, siswa akan kena penalti dan akan dijemput paksa oleh tim medis. Para siswa juga nggak boleh melepas jam tangannya, karena kalau dilepas, maka siswa udah nggak bisa dapetin poin lagi. Tapi kalau jamnya rusak, para siswa bisa langsung menukarnya dengan jam baru. Oh ya, selain datang ke tempat yang ditentukan, ternyata ada cara lain untuk dapetin poin, yaitu siswa harus mengerjakan beberapa tes. Untuk detailnya kalian bisa lihat di video. Setelah penjelasan tentang ujian, Tsukishiro pun berpidato di depan para siswa. Dia menyemangati sekaligus ngingetin siswa untuk hati-hati dalam ujian kali ini. Di sini juga dijelasin kalau setiap siswa tuh bakal dapat 5.000 poin untuk membeli semua keperluan yang ada di pulau. Dan 2.500 poin tambahan untuk orang yang punya kartu Head Start. Penjelasan masih berlanjut. Berbeda dengan ujian tahun lalu, tahun ini
para siswa bisa mandi dan pergi ke toilet dengan gratis. Tentunya fasilitas itu ada di tempat titik utama atau tempat pihak sekolah berada. Pihak sekolah juga ngasih beberapa fasilitas gratis, contohnya kayak sikat gigi, pakaian, toilet sederhana, penyemprot serangga, dan lain-lain. Jadi ada beberapa fasilitas yang gratis dan ada juga beberapa fasilitas yang harus dibayar pakai poin. Oh ya, kalau siswa beli tenda, maka tenda tuh cuma bisa dipakai oleh satu gender. Jadi nggak boleh ada cewek dan cowok dalam satu tenda. Selain jam tangan, para siswa juga dikasih sebuah tablet. Tablet ini cukup berguna bagi siswa untuk melihat peta ataupun dapetin info lainnya. Setelah penjelasan, para siswa berkerumun untuk melihat daftar barang yang ada. Ainokoji sebenarnya mau lihat daftar barangnya, tapi dia nggak nyaman kalau harus ke tempat banyak orang. Di sisi lain, Ibuki yang gak mau samaan dengan Ainokoji, dia pun memberanikan diri untuk berbaur dengan kerumunan. Di sini, Ainokoji juga mulai berpikir tentang strategi apa yang harus dia pakai dalam ujian kali ini. Jam 8 pagi, akhirnya kapal sampai di pulau tak berpenghuni. Saat ini, mereka berkumpul di titik awal, atau di peta disebut dengan tempat D9. D9 ini adalah titik awal, tempat di mana pihak sekolah akan memantau. Ainokoji udah beli beberapa barang yang dia butuhin, seperti tenda, air, dan lain-lain. Ainokoji dan Horikita, mereka mengobrol. Ternyata ada anak tahun ketiga yang sakit. Itu artinya anak itu nggak bisa ikut dalam ujian. Ketika jam 9, jam tangan para siswa terdapat info tentang tempat yang harus dituju para siswa. Ainokoji disuruh menuju titik D7, sedangkan Horikita harus menuju F9. Horikita bilang kalau dia nggak mau Ainokoji di DO. Alasannya karena Horikita udah minjemin banyak poin untuk Ainokoji. Makanya dia nggak rela kalau Ainokoji di DO. Para siswa mulai berjalan ke lokasi yang udah ditentuin sama pihak sekolah. Beberapa siswa terlihat buru-buru dalam berjalan. Ada juga Ibuki yang mendekati Horikita dan bilang kalau dia nggak akan kalah dari Horikita. Di sisi lain, Ainokoji masih belum bergerak dan dia masih menunggu kelas 3 untuk bergerak. Ainokoji mau mengamati Nagumo. Gak lama Ainokoji ditegur oleh Kiryuin. Kiryuin mempertanyakan kenapa Ainokoji masih belum bergerak, padahal dia adalah solo player. Kiryuin bilang kalau dia akan mengatakan apapun yang ingin diketahui oleh Ainokoji. Ainokoji menolak mengatakan apapun. Ternyata lokasi yang ditentuin pihak sekolah untuk Kiryuin adalah D7. Itu artinya lokasi yang sama dengan Ainokoji. Kiryuin ngajak Ainokoji untuk jalan bareng sampai lokasi D7. Ainokoji menolaknya dengan alasan kalau dia akan sulit mengikuti Kiryuin. Kiryuin pun jalan duluan. Karena Nagumo gak muncul-muncul, Ainokoji pun bergerak ke lokasi yang telah ditentukan. Ainokoji harus lewat hutan untuk sampai D7. Di dalam hutan tentunya agak gelap dan ada juga beberapa serangga. Jadi itu adalah tantangan yang harus dilewati para siswa. Ketika berjalan di hutan, Ainokoji melihat Hasebe, Sakura, dan Miyake. Ketika mereka mau ngobrol, ternyata mereka bertiga udah selesai dengan tugas menuju lokasi D8. Mereka bertiga sekarang lagi diskusi untuk memprediksi lokasi mana yang akan dipilih pihak sekolah untuk mereka. Setelah mengobrol, Ainokoji pun pamit untuk pergi ke lokasi D7. Ketika 30 menit berjalan, jam tangan Ainokoji pun berbunyi. Dan ternyata Ainokoji udah sampai di lokasi D7. Ainokoji cuma dapat 1 poin kedatangan. Udah ada 3 kelompok yang dapat bonus karena datang duluan. Total, udah ada 29 siswa yang sampai D7. Ainokoji mengamati siswa yang ada di D7. Gak lama Nanase menyapa Ainokoji. Ainokoji nanya di mana kelompok Nanase. Nanase bilang kalau Hosen dan Ichika udah pergi untuk mengintai daerah sekitar. Nanase tetap di D7 untuk mengawasi kelompok lain. Setelah itu, Nanase pun pergi mengintai ke daerah lain. Mendekati jam 10, para siswa dikasih tahu bahwa ada beberapa tugas yang bisa diselesaikan untuk menambah poin. Ainokoji pun mutusin untuk ikutan tugas dalam mengukur kekuatan cengkeraman. Tugas itu ada di lokasi C6. Sesampainya di sana, Hoshinomiya bilang kalau Ainokoji udah telat. Kuota terpenuhi 5 menit yang lalu. Ainokoji gak mau terlibat dengan Hoshinomiya dan dia mau pergi dari area C6. Tapi ternyata dia terus ditahan oleh Hoshinomiya.
Hoshinomiya bilang kalau dia tahu bahwa Ayano Koji nggak suka menonjol. Tapi dia penasaran kenapa Ayano Koji mutusin untuk dapetin nilai sempurna saat ujian matematika. Ayano Koji bilang kalau semua orang bisa melakukannya. Hoshinomiya bilang gak semua orang bisa dapat nilai yang sempurna. Walaupun ada yang bisa, gak mungkin dari kelas D. Hoshinomiya curhat bahwa ini adalah pertama kalinya kelasnya bisa turun ke kelas C. Padahal dia yakin kalau kelasnya tuh bisa naik ke kelas A. Ayano Koji bilang kalau wali kelas lah yang bertugas untuk membimbing siswanya supaya tetap di jalur persaingan. Hoshinomiya juga tahu kalau Katsuragi pindah ke kelas B dan Hoshinomiya pun nawarin Ayano Koji untuk pindah ke kelasnya. Tentunya Ayano Koji menolak tawaran itu. Setelah itu Ayano Koji pun pergi. Oh ya, untuk pemenang dari tugas mengukur kekuatan cengkraman, pemenangnya adalah Sudo. Selanjutnya lokasi kedua yang ditunjuk untuk Ayano Koji adalah lokasi B7 dan lokasi ketiga adalah D7. Hari ini Ayano Koji cuma dapat 3 poin. Ayano Koji termasuk kelompok yang terendah dalam mendapatkan poin. Gak lama Ayano Koji disapa lagi sama Nanase. Mereka mengobrol. Nanase bilang kalau kelompoknya berhasil ngumpulin 13 poin. Setelah mengobrol tentang poin yang didapat, mereka pun berpisah. Ayano Koji keliling daerah sekitar dan dia pun mutusin untuk buat tenda. Ayano Koji mikirin tentang apa yang udah terjadi hari ini. Ayano Koji pun tidur lebih awal, tapi di malam hari dia terbangun. Ayano Koji melihat suasana malam. Ayano Koji berpikir akan sulit bagi Horikita dan Ibuki jika bertahan sendirian di pulau tak berpenghuni. Jadi Horikita dan Ibuki, mereka berdua juga adalah solo player. Di tengah malam, Ayano Koji masih berpikir tentang apa yang bakal dilakuin oleh Tsukishiro. Dari semua yang dipikirin, hal yang paling mungkin Tsukishiro lakuin adalah menggunakan kekerasan supaya Ayano Koji terluka parah. Dengan begitu, Ayano Koji bisa didiskualifikasi dan bisa kena DO. Besoknya jam 7, lokasi yang dikasih kepada Ayano Koji adalah lokasi L8. Untungnya tempat itu sangat dekat dengan tempat tenda yang dibuat oleh Ayano Koji. Ayano Koji pun dapat 10 poin karena dia adalah orang pertama yang berhasil datang ke tempat itu. Ayano Koji juga dapat 1 poin kedatangan. Artinya pagi ini total Ayano Koji udah dapat 11 poin. Untuk lokasi kedua dan ketiga adalah E6 dan F7. Ayano Koji berhasil jadi tim kedua yang datang pada lokasi tersebut. Artinya masing-masing titik Ayano Koji dapat 5 poin plus 1 poin kedatangan. Jadi total keseluruhan poin yang udah Ayano Koji kumpulin dari kemarin sampai hari ini adalah 26 poin. Gak lama Nanase datang lagi ke tempat Ayano Koji. Ayano Koji tahu bahwa Nanase dan dia selalu berada pada rute yang sama. Dan Ayano Koji mulai khawatir karena mereka selalu sering bertemu. Nanase bilang kalau dia mau menemani Ayano Koji. Nanase bilang kalau dia dan kelompoknya lagi ada masalah. Jadi sekarang Kosen, Ichika, dan Nanase mereka semua bergerak sendiri-sendiri. Nanase bilang kalau dia hanya akan menemani. Jadi kalau mereka sampai duluan di lokasi yang ditentukan, Nanase bakal pastiin bahwa Ayano Koji masuk duluan. Jadi kalau Ayano Koji jadi kelompok pertama yang masuk lokasi, maka kelompok Nanase akan ada di belakangnya, yaitu urutan kedua. Jadi di sini Ayano Koji nggak bakal dirugiin walaupun diikutin sama Nanase. Setelah dipikir, Ayano Koji nggak masalah jika Nanase ikut dengannya. Gak lama, pihak sekolah pun ngumumin tugas-tugas yang bisa dikerjain. Ayano Koji milih pergi ke F8 untuk ngerjain tugas kuis. Di sana ternyata udah ada Sudo, Hondo, dan Ike. Ike terlihat masih galau karena Shinohara. Ayano Koji pun mengobrol dengan kelompok Sudo. Ketika mengobrol, Sudo melihat ke arah Nanase. Sudo pun mempertanyakan kenapa Ayano Koji mengajak Nanase. Sudo curiga kalau Hosen punya rencana lain dalam mendrop out Ayano Koji. Sudo berharap kalau Ayano Koji akan berhati-hati. Ayano Koji bilang sampai saat ini belum ada masalah dari Nanase. Tugas kuis pun akhirnya dimulai. Tema kuisnya adalah anime. Ayano Koji jelas gak tahu apa-apa tentang anime, jadi dia gak bisa jawab soal kuisnya. Tapi karena soalnya pilihan ganda, Ayano Koji bisa ngasal. Dari 20 pertanyaan, Ayano Koji cuma bisa jawab 4 pertanyaan. Sedangkan Nanase cuma bisa jawab 5 pertanyaan.
Di sisi lain, kelompok Sudo sangat senang karena soalnya ternyata sangat mudah. Ainokoji pun mengobrol dengan Nanase. Ainokoji ngasih tahu tentang kelompok Sudo ketika di kelas. Walaupun kelompok itu dipenuhi dengan siswa terendah, tapi ternyata di ujian kali ini, kelompok Sudo mampu bertahan dengan baik. Lokasi selanjutnya adalah I7. Ainokoji mutusin untuk gak ke sana. Ainokoji lebih milih untuk nyelesain tugas yang lain. Sudo yang tahu kalau Ainokoji punya rencana untuk kemah di H9, Sudo pun ngajakin kemah bareng dan bertemu lagi setelah ujian hari ini selesai. Setelah itu, kelompok Sudo dan Ainokoji pun mereka berpisah. Singkatnya, Ainokoji dan kelompok Sudo mereka ketemuan. Mereka mengobrol. Ainokoji bilang bahwa setelah berpisah, dia menyelesaikan 3 tugas. Tugas 1 berhasil di peringkat ketiga, tapi tugas kedua dan ketiga kuotanya udah habis. Jadi Ainokoji nggak bisa ikutan dalam ngerjain tugas. Mereka pun membangun tenda. Lagi-lagi Ike terlihat galau. Nanase tahu dari Ainokoji kalau Ike adalah orang ceria atau mood maker di kelas. Melihat Ike yang sekarang, Nanase pun tahu kalau Ike lagi ada masalah. Malam hari, Ainokoji, Nanase, dan kelompok Sudo mereka semua mengobrol. Sudo memperingatkan Hondo untuk berhati-hati dengan Nanase. Tapi di sini Sudo nggak ngasih tahu alasannya kepada Hondo. Mereka juga nanya kenapa Ike tiba-tiba berubah jadi orang yang sering melamun. Mereka nggak maksa Ike untuk cerita, tapi mereka akan menunggu Ike cerita sendiri. Setelah 10 menit, Ike pun akhirnya dia curhat. Dia bilang kalau dia suka dengan Shinohara. Sudo dan Hondo mereka tentunya kaget. Alasannya karena di kelas Ike dan Shinohara selalu bertengkar. Ike bilang awalnya dia nggak suka sama Shinohara, tapi seiring berjalannya waktu entah kenapa timbul rasa suka. Sekarang Shinohara satu grup dengan Komiya. Komiya menyukai Shinohara, jadi saat ini Ike khawatir. Sebenarnya di ujian kali ini Ike mau satu kelompok dengan Shinohara, tapi karena kebodohannya dia malah bertengkar dan gak jadi satu kelompok. Di sela-sela ujian, Ike selalu mencari Shinohara, tapi gak pernah ketemu. Ike gak tahu apakah Shinohara juga suka dengannya atau enggak. Dalam hatinya, Ainokoji sendiri mengakui bahwa sangat sulit untuk memahami isi hati seseorang. Nanase menyemangati Ike untuk menyatakan cintanya kepada Shinohara. Nanase juga bilang jangan sampai Ike menyesal. Karena kalau orang yang dicinta udah gak bisa ditemui, maka Ike gak bakal pernah bisa menyatakan cintanya. Di sini Nanase terlihat seperti sedih. Nanase juga bilang kalau Ike harus bisa bertahan di ujian kali ini, supaya Ike gak di drop out, dan Ike punya kesempatan untuk menyatakan cintanya kepada Shinohara. Ike pun kembali semangat dan dia bilang kalau dia akan serius dan akan bertahan dalam ujian kali ini. Ike gak mau menyesal untuk kedepannya. Di sisi lain, Ainokoji melihat kalau air mata Nanase mulai terjatuh. Besok paginya, Nanase mengobrol dengan Ainokoji. Gak lama, mereka pun dapat pesan tentang lokasi yang harus mereka tuju. Mereka harus menuju lokasi H7, sedangkan kelompok Sudo harus menuju I8. Karena setengah perjalanan arahnya sama, maka mereka mutusin untuk berangkat bareng. Ainokoji sebenarnya mau dapetin poin di lokasi H7, tapi karena mustahil bagi Ainokoji ninggalin kelompok Sudo, maka dia pun mutusin untuk gak berharap poin peringkat. Ainokoji dan kelompok Sudo pun jalan bersama. Mereka semua berjalan ke lokasi yang telah ditentukan dan perjalanan dipimpin oleh Ike. Ainokoji dan Nanase pun akhirnya berpisah dengan kelompok Sudo. Mereka berdua menuju area selanjutnya yaitu J5 dan mereka berdua berhasil sampai. Ainokoji kali ini jadi orang yang pertama datang. Selanjutnya Ainokoji dan Nanase pergi ke J6. Tujuannya untuk menyelesaikan tugas bendera pantai. Di sana dia melihat Kiriyama. Ketika melihat Ainokoji, Kiriyama pun langsung menuju panitia. Ketika Ainokoji mau daftar untuk ikut tugas, ternyata Kiriyama adalah peserta terakhir yang memenuhi kuota. Itu artinya Ainokoji nggak bisa ikut tugas kali ini. Tapi berbeda dengan Nanase. Untuk anak perempuan, kuotanya masih tersedia. Ainokoji bilang kalau dia mau istirahat dan dia bakal menunggu Nanase selesaiin tugasnya.
Nanase pun ganti baju pakai pakaian renang. Ainokoji mempertanyakan kenapa Nanase pakai baju renang yang kawaii. Nanase bilang kalau tugas kali ini sangat cocok pakai baju renang yang dia pakai. Singkatnya, pertandingan laki-laki dimenangkan oleh Kiriyama, sedangkan pertandingan perempuan dimenangkan oleh Nanase. Nanase bertanding sangat luar biasa. Dia mengalahkan lawannya dengan mudah. Kekuatan fisik Nanase berbeda dengan statistik fisik yang ada di status tentang siswa. Gak lama, Kiriyama mendatangi Ainokoji dan dia bilang jangan sampai ngomong hal yang gak perlu. Setelah itu, Kiriyama pun pergi. Awalnya Ainokoji nggak ngerti maksud Kiriyama, tapi ketika melihat ke arah lain, ternyata di sana ada Nagumo. Ainokoji mendatangi Nagumo. Nagumo ngajak Ainokoji untuk berenang, tapi Ainokoji bilang kalau dia nggak punya poin untuk nyewa baju renang. Nagumo bilang kalau hasil akhir ujian peringkat 1-3 berasal dari tahun kedua atau ke-1, maka Nagumo akan mengincar orang-orang di kelompok itu. Bagi Nagumo, mustahil tahun ke-1 atau kedua bisa ngalahin tahun ketiga. Nagumo pun dipanggil sama Masuwaka. Gak lama Asahina mendekati Ainokoji. Mereka mengobrol. Tapi ketika Asahina mau ngasih saran kepada Ainokoji, tiba-tiba Nagumo memanggil Asahina dan menyuruh mereka semua untuk segera pergi. Walaupun gak sempat dengar saran dari Asahina, Ainokoji udah memprediksi apa yang bakal diomongin sama Asahina. Selanjutnya, lokasi yang ditentukan untuk Ainokoji dan Nanase adalah lokasi H5. Sebelum berangkat, Ainokoji ngasih saran ke Nanase untuk selalu hemat air. Ainokoji memprediksi kalau sebentar lagi para siswa akan segera kesulitan dalam masalah air. Sambil berjalan, Nanase nanya kenapa Ainokoji nggak bergabung dengan kelompok. Ainokoji alasan kalau dia nggak punya banyak teman. Nanase juga bilang kalau kemampuan Ainokoji nggak normal untuk anak SMA. Ainokoji bilang kalau kemampuan Nanase juga bukan kemampuan anak SMA. Mereka terus mengobrol dan diketahui juga bahwa saat SMP Nanase ternyata orangnya lebih sering tertawa. Jadi berbeda dengan yang sekarang yang terlihat agak suram. Nanase bilang ada suatu kejadian yang telah membuat dia berubah. Ainokoji dan Nanase akhirnya sampai di H5. Melihat Nanase lagi minum, Ainokoji nyaranin Nanase untuk istirahat di H5. Ainokoji bilang itu semua dilakuin supaya Nanase kuat untuk ngikutin Ainokoji sampai akhir. Nanase pun akhirnya mau istirahat. Sekarang adalah kesempatan Ainokoji untuk bergerak cepat dapetin poin dari tugas. Ainokoji pun pergi ke tugas sejarah. Ternyata di sana dia bertemu dengan Hashimoto dan kelas A lainnya. Hashimoto mengobrol dengan Ainokoji dan seperti biasa, omongan Hashimoto selalu terlihat ingin dapetin info dari lawannya. Oh ya, di sini Ainokoji ternyata nggak terlalu bagus dalam sejarah. Alasannya karena pelajaran sejarah bukanlah prioritas di White Room. Tapi walaupun gitu, Ainokoji bisa dapet peringkat pertama di tugas sejarah dengan nilai yang sempurna. Hashimoto kesal karena Ainokoji ternyata jago sejarah. Ainokoji bilang kalau dia agak beruntung. Tentunya Hashimoto gak percaya. Hashimoto nanya tugas mana yang selanjutnya dipilih oleh Ainokoji. Ainokoji bilang kalau dia mau tugas kimia. Di sini sebenarnya Hashimoto mau ngikutin Ainokoji dan dia mau melihat kemampuan Ainokoji. Tapi karena kelompoknya membuat wajah penolakan, Hashimoto dan yang lainnya pun berpisah dengan Ainokoji. Singkatnya, Ainokoji juga dapat peringkat 1 di tugas kimia. Saat ini, total poin yang dikumpulin Ainokoji adalah 48. Lokasi yang ditentuin selanjutnya adalah lokasi I4. Ainokoji mendatangi Nanase dan pergi bersama. Sambil jalan, mereka mengobrol. Mereka mikirin solusi untuk air. Ainokoji bilang untuk dapetin air bersih bisa dibilang agak susah. Ainokoji gak mau ambil resiko minum air dari alam. Takutnya dulu pernah ada orang yang tinggal di pulau dan alamnya pun udah tercemar. Bakal bahaya kalau Ainokoji sakit karena minum air dari alam. Ainokoji bilang kalau dia punya rencana cadangan. Dia punya panci, jadi mereka bisa merebus air. Ketika berjalan, mereka melihat Sakagami Sensei. Dan gak lama tugas pun akhirnya muncul. Ternyata Nanase dan Ainokoji cukup beruntung
Alasannya karena tugas di tempat Sakagami adalah tugas tentang urutan kedatangan. Ainokoji dan Nanase adalah orang yang pertama datang ke tempatnya. Jadi Ainokoji di peringkat 1 dan Nanase peringkat 2. Selain dapat poin, ternyata di sini juga ada hadiah air bersih. Karena keberuntungan, mereka pun akhirnya dapat air bersih tambahan. Ainokoji dan Nanase menuju I4, tapi sayangnya mereka nggak dapat poin juara kedatangan. Mereka berdua pun nyari tempat untuk berkemah, dan lagi-lagi mereka bertemu dengan kelompok Sudo, dan akhirnya mereka bareng lagi. Ternyata lokasi terakhir hari ini milik Sudo dan Ainokoji sama, yaitu I4, makanya mereka bisa bertemu. Mereka semua pun akhirnya memasak, dan ternyata datang kelompok Karuizawa yang mencium bau makanan. Singkatnya, kelompok Karuizawa bergabung dengan kelompok Sudo, Nanase, dan Ainokoji. Ainokoji pun pergi ke hutan dan Karuizawa mengikutinya. Mereka pun mengobrol di pohon yang besar. Diketahui juga bahwa total poin kelompok Karuizawa adalah 37. Ainokoji dan Karuizawa masih mengobrol. Di sini Karuizawa juga ngasih tahu kalau dia masih belum melakukan kontak dengan tahun ketiga maupun pertama. Jadi Ainokoji nyuruh Karuizawa untuk mencatat siapa aja orang yang melakukan kontak dengan Karuizawa. Makanya Karuizawa ngasih laporan. Karuizawa juga nanya tentang Nanase. Di sini Karuizawa ngeluarin sifat tsunderenya. Dia bilang kalau dia gak cemburu, tapi tiba-tiba dia bilang cemburu. Ainokoji bilang kalau bekerja sama dengan Nanase adalah pilihan terbaik supaya bisa lancar dalam ujian. Karuizawa masih terlihat cemberut. Ainokoji pun mencium bibir dari Karuizawa. Karuizawa kaget karena tiba-tiba mereka berciuman. Ainokoji bilang kalau Karuizawa harus percaya padanya. Jadi Ainokoji sengaja mencium Karuizawa. Alasannya supaya Karuizawa gak kepikiran terus sama rasa cemburunya kepada Nanase. Makanya dia cium Karuizawa. Setelah itu mereka pun kembali ke tenda. Besoknya ketika subuh, Ainokoji dan Nanase terbangun karena mendengar suara alarm dari jam tangan. Mereka berkesimpulan bahwa di hutan sekitar mereka ada siswa yang sedang sakit atau dalam bahaya. Nanase mau menemukan orang itu. Ainokoji bilang gak perlu nolongin orang karena lagi ujian. Nanase tetap mau menolong orang. Ainokoji pun bangunin kelompok Sudo dengan harapan supaya dia bisa pergi. Ainokoji gak mau nolong orang, tapi ternyata Nanase malah milih Ainokoji untuk mimpin jalan. Karena Ainokoji gak mau terlihat buruk di depan temannya, dia pun terpaksa mimpin jalan. Karena matahari belum muncul, tentunya pencarian sangat sulit karena hutan sangat gelap. Singkatnya, mereka nemuin orang yang pingsan. Mereka adalah Komiya dan Kinoshita. Mereka semua melakukan penyelidikan dan kemungkinan Komiya dan Kinoshita tergelincir di lereng yang curam. Tapi mereka masih belum bisa menemukan Shinohara yang satu kelompok dengan Komiya. Ike panik karena Shinohara belum ditemukan. Tentunya Ike disuruh untuk tetap tenang. Gak lama Komiya pun tersadar dan Komiya cerita kalau tiba-tiba dia diserang di bagian betisnya dan Komiya pun langsung jatuh. Jadi dia nggak tahu siapa pelakunya. Komiya di sini mengkhawatirkan Shinohara karena dia menghilang. Oh ya, di sini Komiya manggil Shinohara pakai nama depannya yaitu Satsuki dan itu membuat Ike semakin cemburu. Komiya bilang bahwa sebelum kejadian mereka menunggu Shinohara yang lagi buang air dan mereka menjauh dari Shinohara. Setelah itu mereka pun diserang. Gak lama mereka mendengar suara yang kecil. Ike yang khawatir dengan Shinohara, dia pun langsung pergi mendatangi suara yang ada di atas lereng. Ainokoji pun menyusul Ike. Ketika sampai di atas lereng, ternyata Shinohara bersembunyi di semak-semak. Setelah itu, dia memeluk Ike dan terlihat ketakutan. Ainokoji penasaran dengan apa yang telah terjadi. Kalau kecelakaan, pasti Shinohara nggak mungkin bersembunyi lama di semak-semak. Shinohara bilang kalau kelompoknya dijatuhkan oleh seseorang. Makanya dia sangat ketakutan melihat kejadian tersebut.
Oh ya, sebelum gua akhiri videonya, gua mau ngasih tahu alasan kenapa Enokoji dan Nanase bisa selalu berbarengan. Jadi itu semua karena setiap siswa tuh dibagi dalam beberapa tabel. Nah, kebetulan Enokoji sama Nanase ada dalam satu tabel. Makanya mereka selalu bersama. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.